Oke, Elvina boleh mungkin minum dulu biar perasaannya lebih rileks dan lebih nyaman ya. Silahkan. Saya minum ya, Bu. Ya, boleh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Gimana nih, Vina? Udah rileks, sudah nyaman? Udah sedikit rileks, Bu. Oke. Ibu boleh bertanya nggak sama Elvina? Ya, Vina boleh nggak cerita kejadian tadi Karina dan Vina ini tadi kenapa begitu? jadi tadi tuh gini, Bu, ceritanya. Kan saya mau makan siang bareng sama Karina. Ya. Nah, karena Karina masih ada kelas, jadi saya nunggu kan, Bu, di taman. Nunggu di taman, saya tungguin beberapa menit. Terus tahu-tahu Karina datang bawa kucing, Bu. Jadi kan saya takut sama kucing. Oh, begitu. Jadi Vina sedang menunggu Karina untuk makan siang bareng. Tapi setelah Karina datang, dia malah bawa kucing yang membuat Vina ini ngerasa takut begitu ya? Iya, Bu, saya takut kucing dari kecil soalnya. Vina takut dengan kucing pada saat melihat kucing atau pada saat menyentuh atau bagaimana? Hmm, semuanya, Bu. Saya kalau misalkan kucing datang gitu, saya deg-degan, takut. Dengar suaranya aja makin takut. Apalagi kalau sampai suruh megang Oh, kucing. begitu. Baik, Ibu bisa memahami ya, ada rasa ketakutan Vina terhadap kucing gitu ya. Melihat kondisi Vina seperti ini, sudah tentunya sudah mengganggu aktivitas Vina dan juga diri Vina begitu ya. Boleh nggak jika hal ini kita lanjutkan ke dalam proses konseling nih Vina? Tapi saya belum pernah ngelakuin konseling. Oh, jadi ini pengalaman Vina pertama kalinya mengikuti konseling begitu ya? Iya. Oke, tidak apa-apa. Elvina tidak perlu khawatir ya tentang konseling ini. Oh iya, ngomong-ngomong Elvina lagi mata pelajaran siapa nih? Hari ini, habis ini saya ada Bu Widya. Cuman Bu Widyanya nggak berangkat karena sakit, Bu. Jadi kami Oh, dikasih tugas matematika. oh begitu ya. Mungkin nanti Ibu sampaikan ke guru piket ya untuk meminta izin Elvina untuk melakukan proses konseling bersama Ibu begitu ya. Ya, Ibu. Kalau begitu, Elvina bersedia nggak nih untuk kita melakukan proses konseling? Insya Allah saya bersedia, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Elvina atas kesediaannya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke inti konseling nih, Ibu ada yang namanya kontrak perjanjian konseling nih Elvina. Mungkin Elvina bisa baca dulu ya. Nah, jadi dalam konseling ini ada dua nih. Yang pertama itu ada konseling kelompok dan juga ada konseling individu. Nah, konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor ke konseli, yaitu Ibu sebagai konselor atau guru BK dan Elvina sebagai konseli Ibu ya. Jadi pada saat ini eh, tentunya dalam proses konseling ini ada yang namanya tujuan konseling nih Vina. Jadi konseling ini memiliki tujuan yaitu untuk mencari nih akan solusi atau mengentaskan permasalahan yang Elvina hadapi begitu ya. Oh iya, lalu di dalam konseling ini juga ada beberapa asas nih yang perlu Ibu sampaikan kepada Elvina. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini Vina bebas untuk menceritakan apa yang dirasakan atau apa yang sedang dialami Elvina tanpa ada rasa takut atau keraguan kepada Ibu untuk menyebarluaskan cerita Elvina terhadap orang lain begitu ya. Tetapi ada kecualinya nih Vina, jika permasalahan ini membahayakan Elvina atau mengancam Elvina sendiri, tentunya Ibu perlu menyampaikan kepada pihak ketiga atau pihak terdekat Elvina seperti orang tua begitu ya. Lalu selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Di sini Elvina harus terbuka kepada Ibu atas permasalahan yang sedang dihadapi Elvina, apa yang dirasakan Elvina, agar Ibu tahu nih, agar kita sama-sama enak mencari solusi atau pendekatan yang sesuai atas permasalahan Elvina begitu ya. Lalu selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Nah, tadi mungkin Ibu sudah menanyakan ya Elvina, apakah Elvina mau nih untuk melakukan proses konseling nih. Lalu Elvina menjawab,
mau dan bersedia. Nah, itu adalah bentuk dari kesukarelaan begitu ya. Jadi dalam konseling ini tidak ada paksa memaksa begitu ya, Elvina. Iya. Oke, jadi mungkin itu, dan mungkin Elvina bisa menandatangani kontrak konseling tersebut ya. Oke, terima kasih ya Elvina. Ibu simpan dulu ya. Nah, dalam kontrak konseling itu juga telah disampaikan ya Elvina bahwa proses konseling ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit begitu ya. Iya Ibu, kalau misalkan cerita saya belum selesai tapi waktunya udah habis, sudah 30 menit gimana? Oh begitu ya, insya Allah sih dalam waktu 30 menit itu cukup ya untuk kita melakukan konseling yang efektif gitu, agar konteks cerita Vina ini tidak kemana-mana. Namun jika memang hari ini tidak cukup gitu dilaksanakan dalam waktu 30 menit, kita akan bisa menjadwalkan ulang nih di pekan depan atau di lusanya, begitu ya. Iya Ibu. Oke, Ibu juga izin untuk mencatat nih poin-poin dari cerita Vina nih, agar Ibu bisa apa ya, mencari pendekatan yang sesuai gitu untuk Elvina begitu ya. Iya Ibu. Oke, apakah Elvina sudah siap dan bersedia? Iya Bu, sudah siap. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu ketakutan yang Vina alami nih terhadap kucing itu sudah berapa lama nih Vina? Kalau nggak salah dari saya kelas 3 SD Bu. Oh, dari kelas 3 SD ya. Boleh nggak Elvina ceritakan nih awal mula Elvina mengalami ketakutan tersebut? Jadi tuh dulu waktu saya masih SD, saya tuh kayak takut, deg-degan, eh, pusing, terus kayak dadanya tuh kayak sesek gitu loh Bu kalau misalkan ngeliat kucing, kayak pengen nangis gitu, panik. Oh, begitu. Jadi Vina ini deg-degan gitu ya kalau melihat kucing kala itu begitu ya. Coba diingat kembali nih, adakah kejadian yang membuat Vina ini masih kepikiran gitu sampai saat ini? Kalau awal mulanya dulu gara-garanya waktu saya masih SD itu, jadi kan saya di rumah nenek saya kan Bu, di halaman gitu ada kucing. Nah kebetulan tuh ada bayi kucing, kalau nggak salah empat, kalau nggak salah ada 4 anak kucing gitu Bu. Terus main kan sama saya ajak, saya gendong dulu, terus saya ajak lari-lari, saya mainin lah Bu pokoknya. Nah terus pas lagi main gitu, saya lagi lari-lari sama anak-anak kucing itu lagi kejar-kejaran, saya nengok ke belakang, nggak taunya tuh ada ibu kucingnya yang ngeliatin saya tuh kayak marah, kayak kayak marah gitu lah Bu pokoknya. Nah terus saya dikejar sama ibunya, jadi anak kucingnya tuh diem tapi ngejar ibunya Bu, ngajar-ngajar saya, terus akhirnya saya keselandung jatuh, terus saya dicakar sama ibunya. Ya ampun. Jadi sejak saat itu saya kayak takut sama kucing sampai ada bekas lukanya Bu. Oh, coba boleh Ibu lihat? Di sini. Ya ampun, bekasnya dalam, cukup dalam ya Vina ya. Iya Bu. Oke, nggak apa-apa. Itu bekasnya sudah tidak sakit lagi ya Elvina? Kalau sekarang udah enggak Bu, cuman dulu waktu habis dari kejadian ini tuh sering berdarah, tapi udah dikasih salep, udah diobatin sama orang tua saya, udah nggak terlalu sakit lagi. Oke, Ibu dapat memahami apa yang Elvina ceritakan ya dari pengalaman Elvina tadi ketika di rumah nenek bermain dengan anak-anak kucing, tapi ini apa, ada ibunya gitu yang mungkin agresif gitu ya. Jadi Elvina mungkin mengalami trauma gitu ya dari cerita, dari pengalaman tersebut begitu. Iya Bu, jadi saya tuh kalau misalkan ke lingkungan luar, kayak misalkan lagi makan di luar atau lagi jalan sendirian, terus ada kucing, saya tuh jadi kayak takut sendiri, panik sendiri. Cuman kan kalau ada temen kan yang tahu saya takut kucing kan mereka bakalan kayak khusus gitu loh, maksudnya kayak ngusir kucing itu. Nah kalau saya sendirian kan saya jadi kayak was-was sama diri saya sendiri gitu Bu, takut tiba-tiba ada kucing terus
cakar saya atau saya dikejar sama kucing kayak gitu. Oh, jadi karena kejadian tersebut itu membuat kamu itu jadi merasa malas juga ya untuk kayak bersosialisasi di luar rumah begitu ya, Elvina? Iya Bu, jadi saya tuh kayak ngerasa kalau saya misalkan pergi sendiri atau ada berkegiatan di luar, saya takut nggak bisa ngadepin kucing justru. Oh, begitu ya. Baik, Ibu mengerti ya, Elvina, apa yang kamu takutkan. Tapi bagaimana nih? Kan di lingkungan sekolah kita banyak kucing nih. Dimulai dari kadang kucing juga suka masuk-masuk ke dalam ruang kelas kita, kadang di halaman sekolah juga banyak kucing-kucing gitu. Bagaimana kamu? Kalau di sekolah kan saya maksudnya kan saya wajib untuk ke sekolah kan Bu, harus datang ke sekolah untuk belajar. Jadi ya mau kayak mana lagi. Jadi seberusaha mungkin saya menghindari kucing. Misalkan kayak kucing masuk ke kelas deketin meja saya waktu lagi belajar gitu. Kucingnya datang misalkan meong-meong di bawah situ. Jadi saya yang menghindar, saya yang naik-naik kakinya ke kucing. Oh, begitu. Oke, Ibu mengerti ya apa yang Elvina takutkan. Mungkin nanti Ibu akan mengambilkan kertas terlebih dahulu ya. Nah, ini Vina ada satu kertas nih. Di sini Ibu itu ingin tahu nih ketakutan yang Vina alami itu seperti apa. Ini ada yang namanya skala ketakutan yang kamu alami. Ada 1 sampai dengan 10. Nah, pada skala 1 itu menunjukkan ketakutan yang Elvina alami itu masih dibilang rendah begitu ya. Lalu ada skala dengan angka 10 di mana ini menunjukkan tingkat ketakutan Elvina itu sangat tinggi gitu ya. Mungkin Elvina sekarang coba kamu gambarkan rasa takut terhadap kucing itu berada pada angka berapa. Mungkin bisa silakan dicek. Stop. Oke, pada skala tingkat kecemasan Elvina ini takut sama kucing yang berada di skala 10. Cukup tinggi ya Elvina dan bahkan sangat tinggi begitu ya. Karena saya tuh ngerasa kayak udah terlalu jauh untuk aku sama kucing gitu loh Bu, bukan yang masih bisa saya diemin gitu kalau kucing deketin saya. Jadi kalau dengar suara apapun itu kayak udah takut banget. Oke, nah sekarang mungkin Elvina boleh tolong tuliskan nih perilaku kucing yang seperti apa nih yang membuat Vina ini merasa takut gitu ya. Mungkin Elvina bisa menuliskan ya di bagian identifikasi kecemasan, oke?
Sudah Bu, sudah selesai. Oke, berarti ada 8 untuk identifikasi kecemasan Vina begitu ya. Mungkin Vina bisa melanjutkan dengan mengisi skala, yaitu dari skala 1 sampai 10, yang memang 1 itu sangat rendah dan menuju 10 itu sangat tinggi begitu ya. Boleh Iya. diisi. Berarti kalau misalkan 1, saya nggak takut-takut banget gitu kan Bu? Iya. Hmm, Nah, di sini Elvina, Ibu ada kartu nih yang sudah dituliskan angka 1 sampai 10. Jadi Elvina itu bisa menuliskan 8 hal tadi nih ke dalam kartu ini sesuai dengan tingkat kecemasan Vina nih. Misalnya tadi kan Elvina menulis ya bahwa melihat gambar kartun kucing berada di skala berapa gitu. Nah, Elvina itu bisa menuliskan deskripsi itu ke dalam kartu nomor 1 begitu ya. Bagaimana Vina? Apakah Vina sudah paham? berarti saya mindahin apa yang ada di sini ke kartu itu kan Bu? Iya, betul sekali Alvina. Iya Bu, saya paham. Oke, Ibu. Ini ya. Tujuh, 8, 9, dan 10. Oke.
Sudah selesai, Bu. Oke, Ibu lihat ya, Vina. Melihat gambar kartun kucing berada di satu ya. Iya. Melihat foto kucing 2, mendengarkan suara kucing 3, menonton video kucing 4, melihat kucing dari jauh di skala 5, berada di tempat yang sama dengan kucing berada di 6, dekat dengan kucing tanpa menyentuh di 8, dan menyentuh atau mengelus kucing berada di 10 ya. Oke. Karena hal tersebut sudah sangat mengganggu Vina nih, ada baiknya kita untuk mengatasi hal tersebut ya Vina, agar tidak makin terlalu jauh. Iya, Ibu. Oke, kalau begitu untuk mengatasi hal tersebut kita akan mencoba satu teknik nih Vina, yaitu teknik konseling desensitisi sistematis atau biasa sering disebut juga teknik relaksasi nih Vina. Jadi Vina nanti akan dibuat nih untuk rileks, menenangkan pikiran dengan senyaman mungkin nih. Ibu akan membantu Vina untuk menurunkan rasa ketakutan Vina terhadap kucing. Apakah Vina bersedia untuk melakukan teknik relaksasi ini? Baik, Bu, saya bersedia untuk mencoba. Oke. Oke, kita mulai ya teknik relaksasinya nih ya Vina. Jadi Vina boleh duduk dengan tegap dan mungkin boleh bersender juga di tembok. Kayak gini, Bu. Ya, hadapan ke depan. Lalu Vina boleh pejamkan mata. Duduk dengan posisi yang nyaman. Nanti ketika ibu menanyakan sesuatu dan Vina merasakan itu, atau Vina sudah rileks, Vina bisa menganggukkan kepala ya. Tetapi jika nanti ada hal yang membuat Vina tidak nyaman, Vina bisa mengangkat tangan. Begitu ya. Apakah bisa dipahami oleh Vina? Oke. Sekarang Vina dapat menarik nafas dengan pelan-pelan. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Tarik nafas pelan-pelan, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Semakin Vina menarik nafas, semakin Vina rileks. Semakin Vina menarik nafas, semakin Vina rileks. Oke. Lalu Vina bisa menengokkan kepala Vina sebelah kanan, lalu ke depan, lalu ke kiri, kembali ke posisi semula, hadapkan ke kanan, ke depan, ke kiri, lalu ke depan lagi. Lalu bisa Vina untuk memutarkan kepala agar lebih rileks. Oke, lalu Elvina bisa mengangkat tangan Elvina ke atas, lalu dipegang erat-erat ya. Kayak gimana, Bu? Ya, seperti ini, angkat, lalu dipegang erat-erat ya. Oke, lalu pegang dengan sangat kuat, erat, dan kuat. Lalu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, dan hembuskan lagi. Oke, mungkin bisa diturunkan. Baik. Apakah Elvina sudah merasa nyaman dan rileks? Oke, selanjutnya Elvina boleh membuka mata Elvina ya. Oke, bagaimana perasaannya, nyaman, rileks? Iya, Bu, sedikit. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya dari skor kecemasan terendah, yaitu skor 1 melihat gambar kartun kucing nih. Nah, sekarang Elvina bisa melihat gambar kartun ini ya. Bagaimana perasaan Elvina melihat ini?
saya ngerasain ngeliat itu, Bu, masih lucu sih, kayak gemes gitu. Cuman deg-degannya masih ada, Bu. Oh, Rasa begitu takutnya ya. masih ada. Oke. Kalau skala 0 nih sampai 10, apakah tetap melihat gambar kartun kucing ini berada di skala 1 nih, Alvina? Masih di skala 1, Bu. Cuman karena gambarnya gemes, jadi dominan rasa gemes, tapi saya masih takut. Oke, bagus ya Vina. Mungkin kita lanjut ke skor selanjutnya ya, atau skala selanjutnya, oke? Yaitu melihat foto kucing. Nah, lalu bagaimana ketika Elvina melihat foto kucing ini nih, Elvina, perasaannya? Saya masih deg-degan, Bu. Masih masih takut. Tadi kan itu berada di skala 2 ya. Ketika Elvina melihat nih, apakah berubah nih dari skalanya? Mungkin berubah ya, Bu, dari tadi 2 jadi 1, karena nggak sesuai seperti apa yang saya bayangkan kalau saya ngelihat kucing langsung. Oke, mungkin kita bantu untuk tarik nafas lagi biar Elvina lebih merasa rileks dan nyaman ya. Mungkin Elvina bisa tarik nafas, hembuskan perlahan, tarik nafas, hembuskan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Elvina bisa tarik nafas dulu, perlahan hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke, apakah Elvina sudah rileks? Gak apa-apa ya Elvina, di sini aman ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan ke kartu yang nomor 3 nih, di skala 3, yaitu mendengarkan suara kucing nih Elvina. Mari kita dengarkan ya Elvina suara kucingnya. Oke, mungkin Elvina sudah merasa terganggu ya. Iya, Bu. Gimana nih perasaannya Elvina ketika mendengarkan, apakah memicu cemas Elvina atau bagaimana nih? Rasanya masih deg-degan ya, Bu, karena kan itu suara, tapi saya masih bisa tahan karena nggak mengganggu. Oke, itu udah luar biasa banget nih Vina. Sekarang mungkin kita tutup sesi dengan relaksasi ringan ya. Jadi Elvina bisa tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan perlahan, tarik nafas, dan hembuskan. Oke, nanti kita evaluasi dan bandingkan ya skor kamu di akhir gitu ya Elvina. Melihat yang tadi kamu sudah lakukan itu udah sangat baik ya, karena adanya perubahan ya. Jika kamu berusaha lagi tentunya akan menjadi lebih baik lagi nih. Mungkin segitu aja ya. Kira-kira kapan nih Elvina bisa akan melakukan teknik relaksasi tersebut sendiri? Mungkin mungkin saya coba besok malam ya, Bu. Terus saya cari suasana yang tenang, gak berisik gitu di rumah. Oke, berapa kali nih Elvina akan coba teknik tersebut? Mungkin saya mau coba lakuin teknik itu tiap malam ya, Bu, biar saya merasa lebih cepat perubahannya. Untuk pertemuan selanjutnya nih, kira-kira kapan nih kita akan bertemu untuk melihat perubahan-perubahan dalam diri Vina ketika di rumah? Mungkin seminggu lagi boleh nggak, Bu? Oh, boleh banget nih. Mau di hari apa nih Vina? Kayaknya hari Jumat aja ya, Bu, soalnya agak luang waktu mata pelajarannya. Oke, baik. Insya Allah akan Ibu atur ya jadwalnya di Jumat depan.
Iya Ibu, terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama Elvina. Mungkin melihat waktu juga yang sudah lebih dari 25 sampai 30 menit sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan di awal tadi ya Elvina yang Ibu sampaikan. Jadi kita akhiri sesi ini. Ibu sangat mengapresiasi sekali Vina sudah sukarela untuk berbagi cerita dan Vina sangat hebat sekali dapat melewati segala proses kostum ini pada hari ini ya. Ya Ibu, terima kasih juga untuk Ibu udah ngebantuin saya ngatasin rasa takut saya sama kucing. Makasih ya Ibu. Iya, sama-sama ya Elvina. Oke Elvina, jadi mungkin kita akhiri ya sesi pada hari ini. Nanti kita jadwalkan lagi di Jumat depan ya. Sampai ketemu di Jumat ke depan ya Elvina. Iya, makasih banyak ya Ibu, saya Ya, pamit. oke. Makasih Ibu. Ya. Oke, makasih ya. Oke. Halo Elvina. Halo Ibu, permisi. Ya, silahkan duduk ya Elvina. Ya, makasih Ibu. Oke. Oke, bagaimana nih Elvina harinya? Apa aktivitas yang Elvina udah lakuin nih dari pagi? Eh, Hari ini saya udah tadi pagi kan karena kita temanya Jumat bersih, jadi saya tadi piket Bu sama anak-anak kelas, bersih-bersih kelas gitu, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Terus habis itu saya langsung mata pelajaran Bu Widya matematika yang kemarin, Bu Widyanya masuk, jadi kami belajar di kelas. Terus istirahat kan Bu, saya makan, terus sekarang saya nemuin Ibu. Oke, tadi capek nggak nih bersih-bersihnya? Lumayan ya Bu ya, karena kita udah jarang bersih-bersih kelas. Iya, berat banget kayaknya harinya ya. Habis Iya. bersih-bersih terus belajar matematika. Iya Aduh. Bu, agak pusing ya Bu. Oke. Oke, bagaimana nih Vina? Apakah sudah mencoba nih untuk melakukan teknik relaksasi yang seminggu lalu nih? Alhamdulillah ya Bu, saya ngelakuin di rumah tiap malam. Saya coba latihan pernafasan yang kayak Ibu ajarin. Terus habis itu saya coba ngeliatin gambar kartun kucing. Saya juga ngeliatin gambar foto kucing yang asli. Terus saya juga coba cari suara kucing di YouTube, video-video kucing gitu. Hampir seminggu ini saya lakuin. Jadi kayak udah mulai kebiasaan aja untuk melihat kucing. Oke, bagus sekali nih Vina. Itu sebuah peningkatan nih yang luar biasa gitu ya. Hari ini kita mulai dari skor 4 ya, melanjutkan yang kemarin gitu ya. Dengan tetap menggunakan teknik relaksasi begitu ya. Mungkin kita bisa memulai ya untuk melakukan teknik relaksasi ya. Oke. Ya Ibu. Oke, sekarang yang keempat itu menonton video kucing ya, Elvina. Jadi Ibu akan memberi video kucing, nanti Elvina menonton atau melihat begitu ya. Ya Ibu. Oke, Ibu siapkan ya. Nah, Elvina, sebelum kamu menonton video kucing ini, Ibu pengen kamu untuk mengatur napas terlebih dahulu ya. Coba dengan duduk yang tegap dan senyaman mungkin gitu ya. Elvina bisa mulai untuk tarik nafas, tahan dan hembuskan. Tarik nafas, tahan dan hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi dan hembuskan. Udah mulai nyaman? Sudah Bu. Oke, sekarang kita simak ya video kucingnya ya. Elvina boleh menonton ya. Bagaimana nih perasaan Elvina ketika melihat video kucing yang lagi duduk nih? Agak ini ya Bu, agak masih takut gitu ya Bu, tapi Sepertinya Elvina masih tegang begitu ya. iya. Oke. Mungkin dari skor 0 sampai 10 nih, apakah tetap sama di angka 4?
Karena saya kemarin tuh udah latihan kan di rumah nontonin video kucing, jadi skornya turun 1 poin Bu, jadi 3. Tapi masih ada rasa takut, tapi udah Oke, turun. oke, bagus. Elvina tetap tenang ya, fokus ke nafas kamu lagi ya. Coba atur nafasnya, tarik nafas, tahan, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Oke, mungkin tegangnya sudah berkurang ya. Oke, kita lanjut ke skor 5 ya, yaitu melihat kucing dari kejauhan nih Elvina. Oke, bisa dipegang dulu. Coba Ge, kamu melihat kucing yang ada di sebelah sana tuh. Oke, kamu lihat gimana nih perasaan kamu? Mungkin masih agak deg-degan gitu ya Bu, kayak takut dia nggak nyamperin saya gitu Bu. Masih Oke, ada rasa kayak gitu. oke. Bagaimana nih menurut kamu di angka berapa kamu merasa cemas ini nih? Masih di skor yang sama Bu, karena saya ngerasa kucing itu takut nyamperin saya, tapi saya bisa ngelihat kucing itu lebih lama daripada biasanya kalau Oke, secara langsung. oke, itu perkembangan yang sangat bagus ya Mina. Kamu bisa menghadapi kecemasan tanpa menghindar gitu ya. Oke, kita melanjutkan yang kemarin ya Elvina. Hari ini kita akan ke skor 6 yaitu berada di tempat yang sama dengan kucing nih. Tapi posisinya jauh. Gimana nih? Mungkin saya boleh coba kali ya Bu ya. Oke, nanti Ibu berikan Vina waktu 1 menit ya untuk mungkin bersama kucing gitu ya, walaupun jaraknya jauh gitu. Iya Bu, saya mau coba. Di sini sekarang ada kucing nih. Kamu bisa mungkin masih melihat kucing ini gitu. Gimana nih perasaannya? Rasanya mungkin agak masih takut ya Bu, takut dia kayak gitu ke saya. Masih geli begitu ya. Masih. Tapi mungkin Ibu sekarang coba ninggalin Elvina sendiri dengan kucing, nggak apa-apa ya. Biar Elvina lebih terbiasa gitu ya. Nggak apa-apa, tenang aja ya, santai. Iya Ibu. Oke, Ibu tinggal ya. Iya. Tadi kan Elvina sudah nih berinteraksi mungkin ya sama kucing gitu. Gimana nih perasaan Elvina? Mungkin udah mulai coba untuk dekat sama kucing ya Bu ya, tapi cemas waktu Ibu pergi ninggalin saya berdua sama kucing Bu dalam waktu yang 1 menit itu kan kayak agak lama ya gitu, tapi saya coba untuk samain posisi saya dengan kucing, saya coba mau menyentuh gitu. Oke, itu udah cukup baik sekali ya Vina. Mungkin Elvina juga udah stabil gitu ya, tidak panik lagi gitu ya ketika berada dengan kucing gitu ya. Iya. Oke, oke, mungkin sekarang Elvina bisa duduk lagi dengan nyaman, dengan rileks gitu ya. Mungkin Elvina bisa tarik nafas, lalu hembuskan secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan. Relaksasikan tubuh Elvina itu, kamu itu Elvina itu aman dan nggak kenapa-napa gitu ya, berada di dekat kucing gitu. Oke. Oke. Oke, mungkin sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang itu ada skor yang ke-8 yaitu dekat dengan kucing tanpa menyentuh nih. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ya ke skor 8 yaitu tadi untuk mendekat ke kucing tapi belum menyentuh gitu ya. Kalau kamu belum sanggup, kamu tuh bisa nih boleh sampai setengah jarak saja tuh sama kucing. Jadi nggak terlalu dekat juga nggak apa-apa. Gimana nih Vina, siap? Iya Bu, saya sanggup. Oke.
Nah, gimana nih Vina perasaan kamu ketika mendekati kucing seperti itu? Tadi kan kucingnya sempat kayak ngelendot-ngelendot ya ke Vina ya, gimana nih? Mungkin rasanya masih agak deg-degan ya Bu. Saya coba jalan, maksudnya saya coba jalan untuk deketin kucing atau enggak kucing yang deketin ke saya gitu. Jadi masih ada rasa deg-degannya sih. Oke, nggak apa-apa. Nah, lalu nih, bagaimana nih dengan skala kecemasannya? Dari skala 0 sampai 10, apakah tetap di angka 8 nih, Vina? Kalau untuk deket dengan kucing dengan posisi yang kayak tadi ya Bu, kayaknya tuh masih di angka 7 deh. Soalnya saya masih ngerasa deg-degan banget kayak geli gitu loh Bu. Ih, nggak apa-apa, pokoknya Elvina udah hebat banget. Tadi juga ibu sempat melihat Elvina ya, bahwa kayak udah berani nih untuk kayak twing-twing gitu ya sama kucing itu udah hebat banget. Kamu udah jauh lebih kuat gitu ya, dari pertemuan yang pertama. Oke. Permisi Bu. Halo Elvina. Oke, silahkan duduk Elvina. Ya, Oke, gimana nih tadi mata pelajaran siapa nih? hari ini saya ada ulangan harian Waduh, ulangan harian apa tuh? matematika Bu Widya seperti biasa. Oke, gimana lancar nggak? Alhamdulillah lancar, tapi agak susah sih Bu soalnya. Jadi masih kebayang-bayang soalnya. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat ya. Iya Ibu. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya, eh, tahap terakhir gitu ya. Kamu di tahap terakhir ini kan di skor 10 begitu ya. Jadi di skor 10 ini kamu diminta untuk menyentuh atau mengelus kucing gitu. Nih, tapi sebelum kita memulai gitu untuk menyentuh dan menghulus kucing, mungkin kita bisa melakukan relaksasi dulu ya, Vina. Iya Ibu. Oke. Nah, kita akan coba relaksasi mungkin 1 sampai 3 kali begitu ya untuk Elvina. Tarik nafas, hembuskan seperti itu ya agar lebih tenang dan rileks begitu ya. Oke, mungkin Elvina bisa duduk dengan santai, duduk dengan nyaman gitu ya. Elvina bisa mulai untuk tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Oke, tarik nafas lagi Elvina mungkin. Oke, baik. Nah, mungkin kita menuju ke lapangan ya untuk bisa berinteraksi langsung nih dengan kucing gitu ya. Oke? Oke Bu. Ayo. Sini. Oke, sekarang mungkin Elvina bisa nih untuk mencoba menyentuh atau mengelus gitu. Ih, geli Bu, tapi Ih, nggak apa-apa, lucu tahu. geli Bu saya. Nih, Ini namanya Jamila nih, kucing sekolah kita. Kamu tahu nggak Jamila? hai Jamila. Oke, mungkin kita lanjutkan ngobrol di dalam ruangan ibu ya. Oke, gimana nih Vina? Tadi kan udah menyentuh kucing gitu ya, walaupun Vina mungkin agak merasa geli-geli gitu ya. Tapi Elvina udah bagus banget tuh untuk berani sama berinteraksi sama kucing, bahkan bisa menyentuh begitu. Rasanya masih kayak geli ya Bu tadi kan, kayak kalau kucing yang dekat saya masih agak takut gitu, tapi bisa tapi nggak bisa yang selama kayak ibu main gitu. Oke, nggak apa-apa ya Vina. Itu adalah perubahan yang bagus gitu. Ada apa ya peningkatan yang bagus gitu. Kamu udah mulai berani, nggak setakut yang waktu kemarin pas Karina bawa kucing ya ke kamu Ya gitu. udah agak lumayan berani gitu, nggak Nah, sama. oke. Nah, itu artinya itu kamu berhasil nih untuk menurunkan ketakutan kamu secara bertahap terhadap kucing gitu. Iya ibu. Saya ngerasain juga sih Bu kayak udah mulai berani kalau ketemu kucing di jalan tuh saya kayak udah mulai halo kucing gitu, nis gitu. Oke. Kalau tadinya kan saya kayak ngeliat kucing tuh lari kabur atau enggak kayak ngusir kucing gitu. Oke, bagus banget.
Oke, baik Vina, kita udah sampai di akhir sesi keempat nih. Hari ini kamu udah bisa menyentuh dan mengelus kucing. Sebelum kita tutup, Ibu ingin ajak kamu nih untuk merefleksikan perjalanan kamu nih dari awal sampai sekarang. Kita mulai nih dari perasaan kamu dulu nih, gimana rasanya bisa sampai di titik ini yang mungkin udah bisa berinteraksi sama kucing gitu. Eh, saya sih sejauh ini ya Bu ngerasa kayak nggak percaya sih Bu, karena kan saya takut kucing udah dari kelas 3 SD Mm-mm. terus sampai sekarang SMA, terus akhirnya saya coba konseling ke ibu, terus bisa bermain sama kucing lagi, jadi kayak kayak seneng aja gitu Bu, akhirnya bisa ngeliat kucing dengan gemes kayak dulu, nggak takut. Itu luar biasa banget Vina, Ibu ikut bangga ya sama kamu. Nah sekarang kita lihat kembali nih catatan skala kecemasan kamu ya. Di awal kan kamu menilai kalau melihat gambar kartun kucing itu skornya itu berada di 1 gitu kan. Nah kalau sekarang nih udah berapa? Kayaknya udah mulai di nol ya Bu ya, karena kan saya juga sadar tuh kartun lucu gitu, jadi Mm-mm. udah di posisi nol sih Bu. Wih, bagus banget tuh. Nah, lalu waktu awal kamu mendengar suara meong nih dari kucing nih, kamu kasih skor 3. Kalau sekarang udah berapa nih? Paling satu, karena saya udah nggak ngerasa sesak nafas, jadi nafas saya tuh kalau misalkan dengar suara kucing udah mulai stabil. Udah nggak kayak sesak gitu ya. Enggak, udah. Oke, udah bagus banget ya. Nah, lalu yang paling tinggi nih, saat kamu membayangkan menyentuh kucing, saat kamu kan beri skor 10 ya, itu kan sangat tinggi gitu ya. Nah, sekarang kan kamu sudah bisa nih menyentuh. Nah, lalu untuk sekarang nih, posisi skornya itu berada di skala berapa nih? Mungkin ada di 5 ya Bu, karena saya masih ngerasa kalau misalkan saya megang kucing, main sama kucing tuh saya masih ada rasa takut kucing itu bakal agresif ke saya gitu, kayak takut tiba-tiba nyakar atau ngapain saya gitu, jadi masih ada rasa deg-degan kalau misalkan megang kucing. Ih, tapi udah bagus banget loh, El. Itu penurunan yang tentunya sangat signifikan ya. Eh, Vina tahu nggak? Ini tuh menunjukkan bahwa Vina itu berhasil nih membentuk coping mechanism nih yang baru gitu. Kamu itu bisa mengatur respon tubuhmu. Jadi kamu nggak lagi langsung bereaksi panik kayak yang sebelumnya. Jadi kamu sekarang lebih sadar dan lebih siap gitu. Iya Bu, jadi saya juga ngerasa udah bisa ngontrol diri saya gitu, kalau misalkan tiba-tiba ada kucing saya nggak langsung pengen kabur ngindarin kucing itu. Oke, nah itu artinya proses desensitisasi sistematis ini bekerja dengan baik nih buat kamu. Kita bangun toleransi secara bertahap dan kamu tanggapi dengan sangat baik gitu ya. Setiap paparan ketika kamu lihat kucing berinteraksi, terus yang kamu hadapi selama ini dengan teknik relaksasi yang sudah kamu kuasai itu dan sekarang hasilnya memang jelas kelihatan begitu ya. Iya Bu, jadi saya kayak ngerasa punya kekuatan sendiri untuk diri saya biar nggak takut lagi sama kucing. Oke, jadi memang ya Vina, kamu itu memang mempunyai kekuatan sendiri nih. Ini semua itu adalah hasil dari keberanian kamu nih dan konsisten kamu nih. Nah, jadi kedepannya kamu tetap disarankan untuk melakukan paparan ringan gitu ya secara berkala supaya hasil ini tuh lebih terjaga gitu. Bisa mulai dari sering lihat video kucing atau uh, pelihara dengan interaksi yang pendek begitu. Iya Bu, jadi saya tuh bakal ngelakuin yang Ibu saranin tadi secara pelan-pelan dan bertahap. Kedepannya saya masih bakal sering ngelakuin. Oke, bagus sekali. Nah, terakhir nih Vina, kalau kamu nih diminta kasih pesan ke diri kamu yang dulu, yang takut banget sama kucing, apa yang pengen kamu bilang nih ke diri kamu yang dulu? Mungkin saya bakalan bilang nggak apa-apa kali ya, kita coba pelan-pelan berusaha gitu, tapi takut nggak apa-apa, tapi kita jangan menyerah, jadi pelan-pelan pasti bisa.
Itu keren banget sih Vina. Terima kasih ya Vina. Ibu senang sekali bisa menemani proses kamu yang awalnya takut dengan kucing dan sekarang mulai makin perlahan sudah mulai menurun gitu ya. Udah mulai berani berinteraksi dan sudah baik gitu ya. Eh, Kamu sudah membuktikan bahwa ketakutan itu bisa dikalahkan asal dijalani dengan sadar dan dengan strategi yang tepat begitu. Ya Ibu, terima kasih juga ya Bu telah membantu saya selama ini. Ibu sabar ngadepin saya sama proses konseling. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Iya, sama-sama Elvina. Tetap semangat ya Elvina. Ya Ibu, terima kasih. Mungkin saya bisa langsung pamit balik ke kelas lagi ya Bu. Oke, semangat ya nak belajarnya ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Pamit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.